Halo, eh, ini adalah bulan yang sangat ribet bagi kita karena kita harus nyiapin mobil untuk dua event yang berbeda sekaligus dalam waktu yang sama. Satu adalah balap di Tasikmalaya seri 1 Kejurnas, yang kedua adalah adventure off-road kita untuk Jawa Overland. Ini sebenarnya mobil kita, mobil yang biasa kita pakai untuk adventure expedition overland, cuman besok dipakai untuk extreme off-road. Jadi harus ada beberapa yang dibenain. Waktu kita nggak lama dan pekerjaan kita sebenarnya nggak lama, hanya kita bikin, kita copot fender yang kemarin, high fender yang plastik dari Bushwacker itu kita copot, kita ganti pakai aluminium fender. Terus bumper depan dari AIV kita copot, kita ganti custom punya kita sendiri. Terus pakai roll cage. Jadi mobil yang untuk dipakai untuk extreme off-road itu harus ada roll cage ya. Coba kita lihat ke sini. Ya ini adalah roll cage yang dibikin. Ini roll cage ini knockdown, bisa dibongkar pasang. Knockdown bisa menjadi 3 bagian, jadi 3 piece. Dari bagian samping kiri, samping kanan, samping kiri, terus sama atas. Roofnya bisa dilepas. Nah, roll cage itu duduknya di mana sih supaya kuat? Duduknya adalah di set protector atau pelindung samping. Nah, pelindung samping ini juga sebagai pijakan kaki, juga pelindung bodi, juga sebagai bracketnya si roll cage gitu. Nah, ini semua custom dari Metalcraft. Roll cage ini kalau kita hitung berapa titik sih? Nah, ini 1, 2, 3, 4 kali 2 berarti 8 titik. 8 titik menggunakan bahan pipa seamless SCH40, tebelnya 3,6 mili standar sebagai roll cage, dan diameternya 1,25 inch, 1/4 inch. Sudah cukup sangat kuat dan bobotnya juga nggak terlalu berat. Ini membuat mobilnya aman, safety, dan nggak terlalu limbung. Nah, lalu nanti ada bracket di sini sama di belakang. Jadi mobil ini sebenarnya sudah memiliki 10 titik. Nah, sangat kuat. Dan JK itu internal body, di dalam body itu sudah ada roll cage 6 titiknya. Cuma nggak sampai depan, jadi cuma dari belakang ini sampai belakang. Nah, makanya kita pasang roll cage di luar supaya kalau nyender-nyender pohon yang kena adalah roll cage-nya, bukan bodinya gitu. Jadi ya seneng bisa ikut Jawa Overland lagi. Tahun lalu kita ikut, tahun ini bisa kita ikut lagi. Adalah kesempatan yang menyenangkan karena kita bisa ketemu sama teman-teman. Kalau masalah JK, di saat diganti spek dari Overland ke Extreme Offroad gini, sebenarnya nggak banyak yang diurusin gitu loh. Cuman ganti ban, velgnya pun masih pakai yang velg yang lama. Kita masih pakai Method MR315 ring 17 lebar 9. Sekarang yang biasanya pakai ban Maxxis 772, kita ganti pakai Delium Extreme Expedition 37 12,5 17. Nah, ini ban yang terbaik. Kenapa? Karena kita kalau mau lewati handicap nggak perlu gaspol, nggak perlu sampai RPM tinggi, spin-spin yang mengakibatkan kaki-kaki kita rawan rusak. Jadi ini cukup dirayap aja. Dengan pasang loker depan belakang, dengan komposisi loker itu sama ban ini, itu sudah lebih dari cukup gripnya. Tinggal kita pakai pelan-pelan aja, sudah pasti lolos handicap. Terima kasih juga kepada Method yang support mobilku selalu, sama ban Delium Extreme Expedition yang selalu support juga. Sama satu lagi, PIA. Nanti akan kita pasang lampu PIA, ada 6 biji di atas, 4 di atas, 2 di pilar sini. Itu supportnya dari PIA akan kita pasang, karena PIA itu kadang-kadang tak pasang di dividerku, kadang-kadang tak pasang di sini, karena aku senang banget dengan lampunya. Saat kita nyalain, walaupun di atas kita nyalain, itu orang yang berpapasan tidak silau, tapi kita cukup terang gitu. Jadi seneng lah pakai PIA. Terus nanti fog lampnya kita pakai dari Pro 7. Nah, thank you Pro 7 juga. Pro 7 bisa didapetin di laman garage. Ini terang banget juga. Ada 2 warna yang aku seneng, karena ada putih, ada yellow. Jadi nanti kita bisa gantiin. Kalau ada kabut, kita pakai ini dan pakai ini. Ini dari PIA juga yang yellow. Ini 2 warna juga, bisa putih sama bisa yellow gitu. Oke, kalau masalah shock per masih tetap pakai yang lama.
tinggal kita adjust saja nanti cukup. Terus winch juga pakai yang lama 8274 M70 kita pasang. Aki masih 2. Ya mobil ini jadi 2 alam, kadang-kadang dipakai overland, kadang-kadang dipakai untuk extreme off-road, ya dipakai harian pasti. Dan roof rack kita roll cage kita itu sudah available untuk pasang tenda, pasang macam-macam lah di atas, karena sudah generasi sekarang yang sangat knockdown dan ringan, kuat gitu. Sampingku sama di Kopi, cuman ini sedikit berbeda modifikasinya, tapi hampir sama roll cage-nya. Ini mobilnya Pak Ari Janoko, yang beliau lagi seneng off-road juga untuk hiburan. Nah ini bedanya adalah peleknya pakai Black Rhino, bannya pakai Maxxis Labrador, shocknya pakai King Shock, yang lain hampir sama lah. Kita lagi bikin roll cage juga, ini roll cage juga, semua dua-duanya ini harapannya minggu ini kelar. Jadi kita bangun mobil overland, mobil ekstrim, dari overland ke ekstrim ya kira kurang lebih 1 mingguan lah. Nah nanti kita update lagi, sampai ketemu nanti juga di Java Overland Banyuwangi, Bali. Wrangler JK itu bisa dipakai untuk mainan apa aja, terutama bisa dipakai untuk harian, bisa dipakai untuk overlanding, camping, dan bisa dipakai untuk extreme off-road tanpa harus punya mobil. Artinya bukan kita nggak pengen punya mobil lain, enggak, tapi lebih ke ini bisa dipakai mainan apa aja dan low maintenance pastinya karena cuma fokus satu mobil. Nah ini salah satu contoh bagaimana kita set up mobil yang hariannya ini mobil dipakai untuk overlanding, biasa kita pakai camping, kita survei overland itu, tapi saat dibutuhkan untuk dibikin mobil extreme off-road tinggal kita install roll cage, tiba install roll cage, udah kelar, udah jalan aja udah gitu loh. Artinya Wrangler ini kita set up untuk pindah agama dari adventure ke extreme off-road itu butuh waktu nggak sampai 1 minggu gitu. Apalagi kalau partnya udah punya, karena part ini semua knockdown, jadi bisa kita copot saat kita nggak butuhin dan kita pasang saat kita butuhkan. Nah kalau sebelah ini yang putih, ini mobilnya Mas Ari Janoko, ini tetangga saya. Nah mobil ini udah siap banget, tinggal daftar event aja. Kalau kita bicara modifikasinya hampir serupa, cuman ini bensin, ini diesel, dan ini bensin ini dipakai overland juga, dipakai untuk extreme off-road juga. Yang terdepan ini pakai apa ini mereknya? Saya lupa ini, yang Stabi, sama Stabi. Karena kenapa kok Stabi? Karena kalau saat kita extreme off-road itu butuh bumper yang Stabi supaya ban ini tidak mentok ke bumper depan, dan kadang-kadang kalau bumper yang panjang itu saat nabrak pohon atau apa malah bengkok kena ban. Jadi makanya kalau mobilnya bisa dipakai 2 alam, pilih bumper yang Stabi, atau kayak punya ini punya 2 bumper nih. Kadang-kadang pasang IV dengan fendernya high fendernya IV, kadang-kadang dipasang Stabi dengan fender yang tinggi gitu. Lalu winch 8274 pasti, jadi sekali beli aja udah pasang 8274. Terus roll cage bikinan Mental Craft ya, down, jadi ini tinggal dicopot aja, lepasan barnya atas bisa dilepas semua, barnya atas juga bisa dipasang kadang-kadang rooftop tent atau awning, tapi kadang-kadang bisa dilepas aja gitu. Cepet banget kok melepasnya, nggak butuh banyak orang, 2 orang cukup. Masang bongkar pasangnya gampang. Terus punya Mas Hari ini fendernya udah pakai aluminium. Inner fendernya juga udah diganti aluminium, karena kalau inner fender yang plastik kalau dipakai adventure rusak pasti karena lumpur-lumpur. Kayaknya biasa aja lah, seperti biasa, tapi yang membedakan adalah yang pasti kalau kita mainan JK itu yang harus diganti adalah kaki-kakinya pasti upper drag link, T-rod ganti, track bar ganti, terus ini ada synergy brace itu wajib, jadi ada beberapa hal yang wajib. Final gear pasti menyesuaikan ban 37 pakai 4,88, locker depan, terus T-rod, drag link, track bar ganti semua. Recommended pakai
Synergy atau Teraflex itu oke. JKS juga oke. Jadi apa aja yang penting tuningnya. Armset harus ganti juga karena saat kita buka lift ini liftnya 2,5 inch, sini juga 2,5 inch. Itu geometri suspensinya udah berubah, jadi kita harus ganti armset depan belakang itu pasti satu set sekaligus juga untuk biar dia lebih kuat dan lebih fleksibel. Ini PR-nya pakai Teraflex, limiter strap juga Teraflex, tapi shock bezelnya pakai king shock adjustable. Terus Mas Ari juga pasang lampu biasa kan, lampu pasti ada tambahan. Set protektornya Smithy build bagus banget. Fender, nah roll cage ini masuk ke fender masuk ke chassis, jadi ini ada 8 titik roll cage, ada knockdown. Terus yang belakang Mas Ari pasang winch Warren VR Evo, dipasang di bumper sini. Bracket tire hanger ini untuk penguat, karena kalau sudah pasang ban 37, kalau tanpa diganti ini nanti pintunya kuat, makanya dipasang ini. Terus belakang bawah, oh ya, cover diferensial itu wajib. Jadi kalau jika dipasang pakai untuk adventure off-road extreme, itu cover diferensial harus ganti. Kenapa? Karena platnya yang cover plat itu kalau kena batu bawahnya bisa buka, olinya bisa habis, kadangnya rontok pasti. Nah itu hati-hati. Jadi ini pasang ARB sama, kanan kiri ARB. Pernya pakai Teraflex, loadnya 150 kg, track barnya juga Teraflex. Jadi ini mobil sudah sangat oke. Brake line-nya juga sudah diganti Teraflex yang panjang. Jadi kalau kita udah lift, itu brake line-nya standarnya jika itu kurang panjang, bisa di replacement bracket, diturunin kayak ini, pakai standar tapi diturunin, atau yang lebih bagus diganti braided gini gitu. Shock breaker setir Mas Ari pakai Fox, ini terbaik lah. Jadi ini mobilnya Mas Ari siap pakai, tinggal tinggal daftar aja. Oke. Terus yang sisi kanan kita itu ada Jeep JK CRD kita yang sudah menemani kita bertahun-tahun nih. Ini kadang-kadang dipakai untuk apapun. Nah kali ini dia bertugas untuk Java Keren X. Nantinya kita pakai untuk extreme off-road. Nah yang kita modifikasi dari kemarin itu secara kaki nggak ada yang kita rubah sama seperti part yang lama. Hanya kita ganti ban. Velgnya pun tetap sama, pakai metal. Hari-hari juga pakai metal, tapi bannya kita pasang Delium Extreme Expedition 3717. Terus roll cage kita install metal craft sama setback. Biasanya kita pakai AMP electric two step, kita copot, kita ganti yang custom dari metal craft. Roll cage full metal craft. Fender juga kita ganti. Biasanya kita pasang high fender, kita copot, yang plastik kita masukin ini sama inner fendernya. Shock breaker masih tetap, per masih tetap, kecuali per belakang. Per belakang kan biasanya pakai 150 kg, kita up karena ini mobilnya barang banyak, kita up jadi 300 kg. Terus thank you sama pihak lampu yang sudah support kita. Ini lampu LP550 ada 4, terus ini lampu yang model baru. Pia ini ada warna kuning sama putih gitu. Terus widget illusion tetap kita pasang untuk terangin samping, karena kita lampu sampingnya kita pakai Pia juga. Ini ada lampu Pia yang ultra float karena kita tidur di bawah tenda, tendanya nanti di atas kita. Jadi itu kita pasang. Terus bumper belakang kita pertahanin pakai bumpernya Ivy, jadi kita nggak ganti apa-apa, hanya kita tambahin bracket untuk penguat tambahan aja. Jerigennya Ivy tetap kita pasang, nggak kita lepas karena overland kita butuh juga kan. Nah ini kita masukin solar penuh 10 galon, lumayan banyak ya, cukup oke. Terus untuk winch belakang saat ini kita pasang super winch. Ya, super winch sama ada kamera belakang. Ini kamera belakang penting banget karena saat navigator waktu nge-winch atau enggak kita nggak bisa komunikasi atau kita nggak bisa lihat, kita lihatnya dari kamera ini. Terus ini ada bracket itu, shock breaker Omega HB51, garden ya seperti biasanya udah kita ganti semua. Jadi mobil ini dua alam, ada raraan baru di sini, nanti dibuka aja. Winch depan kita tetap pakai Anniversary Series M70 masih kita pakai, hanya kita upgrade bearing. Untuk kebutuhan lampu kita juga nambahin lampu kuning dari Pro 7 di sini, kita pasang 2. Ini Pro 7 khusus untuk off-road, jadi dia bikin panjang 5 mata. Ini terang banget. Kalau suka warna kuning, ada butuh warna kuning lampu, ada Pro 7 yang solusi banget sama Pia. Jadi dua lampu ini sudah sangat solusi banget, Pak. Kira begitu.
nggak ada yang lain, mobilnya masih seperti biasanya, hanya itu aja. Sama oh ya, baterai kita depan pakai Optima, yang belakang pakai M-Track yang gede. Jadi M-Track itu punya CCE yang gede banget dan harganya sangat murah, maka kita pasang juga M-Track. Thank you M-Track juga. Terus yang pasti kita akan coba super winch untuk winch belakang, nanti kita review. Kalau ban nggak ada yang keren daripada Delium Extreme Expedition karena gripnya bagus banget. Dengan ban yang gripnya bagus, kita itu nggak perlu ngelok-ngelok, kita nggak perlu main kasar, jadi kita mainnya halus. Saat kita main halus, karena punya grip yang gede, yang bagus, akhirnya kaki-kaki awet, mesin awet, gearbox awet, winch awet, menyenangkan. Jadi grip ban yang bagus ini akan membantu kerja winch, akan membantu, akan tidak menyiksa kerja gearbox dan lain-lain. Nah itu ya senangnya aku pakai ban ini. Peleknya kenapa tak pertahanin metode, nggak pasang yang pitlock, cukup pakai metode ini karena enteng gitu loh, enteng terus kuat. Ya udah, karena saat peleknya berat itu ya kalau balap aja masalah, apalagi untuk adventure off-road ini. Mendingan bobot yang berat itu kita substitusi sebagai barang yang kita bawa. Nah itu lebih menguntungkan lah kira-kira gitu. Stabilizer masih standar semua, cukup yang depan quick release. Jadi kalau kita dapat track yang rolling banget, kita akan lepas link stabilizernya, mobilnya lebih flat gitu. Karena mobil ini tipenya diesel, tidak ada yang Rubicon, jadi nggak ada rilis quick release stabilizer. Mesin kemarin habis overhaul total, rasanya enak banget rasanya. Tinggal kita coba nanti. Oke, gitu. Mobil ini berangkat hari ini menuju ke Banyuwangi. Kita sekrut besok hari Jumat. Aku nyusul naik kereta sama teman-teman yang jalan Hajit sama Nanang. Nah, terima kasih juga kepada Banteng Mas ngasih kaos terus. Kapan-kapan ngasih kaos anak-anak dong. Atau teman-teman yang lain kalau pengen mau branding ke anak-anak Lamban Garage atau bengkel indek, boleh kok bikin kaos. Nanti kita ACC, kalau ACC biar dipakai anak buat kerja sekaligus buat training.